Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal eh, HOTS ya, khusus di bahasan statistika. Oke, kita lihat soal nomor satu ya. Soal nomor satu itu 100 siswa di SMA X berpartisipasi dalam kompetisi matematika 12 tahun yang lalu ya. Nilai rata-rata mereka adalah 100. Berarti dari sini kita tahu bahwa jumlah siswa itu ada 100 ya. Kita misalkan jumlah siswanya adalah N. N-nya itu adalah 100. Nah, kemudian dari sini kita juga peroleh bahwa nilai rata-rata dari 100 orang tersebut itu adalah 100. Berarti anggap itu adalah X bar ya. Ini adalah 100. Oke. Banyaknya siswa yang bukan senior ya, siswa yang bukan senior yang mengikuti kompetisi tersebut 50% lebih banyak daripada siswa senior. Jadi kalau saya misalkan uh, siswa yang bukan senior ini saya misalkan sebagai apa ya? Saya misalkan sebagai X, kemudian siswa senior itu saya misalkan sebagai Y, ya. Berarti banyaknya siswa yang bukan senior yang mengikuti kompetisi 50% lebih banyak daripada siswa senior. Berarti saya bisa tuliskan bahwa hmm, apa namanya, X-nya itu adalah ini ya. Berarti saya bisa menulis bahwa siswa bukan senior itu kita akan peroleh bahwa X-nya itu akan sama dengan 50% lebih banyak daripada siswa senior. Artinya 1,5 Y ya. Oke. Sementara kan X tambah Y kan itu 100. Oke. Apa lagi? Kemudian nilai rata-rata siswa senior 50% lebih tinggi daripada nilai rata-rata siswa bukan senior. Berarti kalau X bar dari siswa senior itu ya, itu 50% lebih tinggi ya. Ini kan siswa senior itu akan 50% lebih tinggi dari siswa bukan senior. Artinya kan X bar Y-nya itu akan sama dengan 1,5 dari apa? 1,5 dari X bar yang X kecil ini. Ya, jadi di sini kita punya beberapa persamaan. Berarti dari sini kita bisa peroleh, kita bisa substitusi nilai X-nya ya. Jadi 1,5 Y ditambah dengan Y itu akan sama dengan 100. Karena jumlah siswa 100 ya. Berarti ini adalah 5 per 2 Y itu ya. Kita peroleh di sini, ini kan 2,5 ya. Di 2,5 Y itu akan sama dengan 100. Nah, dari sini kita bisa peroleh Y-nya itu adalah 40 ya. 40. Berarti kita dapat X-nya itu adalah 60. Nah, yang ditanya apa? Nilai rata-rata siswa bukan berapakah skor rata-rata siswa senior? Ya, berarti yang ditanya ya. Nah, berarti dari sini nilai rata-rata siswa senior itu kan sama dengan 1,5 kali 150% dari nilai rata-rata siswa junior. Berarti dari persamaan ini kita bisa tulis ya. Jadi kita bisa peroleh bahwa nilai rata-rata dari siswa junior itu saya bisa tuliskan dalam bentuk ini kan 3 per 2. Berarti 2 per 3 dari nilai rata-rata siswa senior. Nah, berarti kita sudah dapat ini ya. Nah, artinya karena rata-rata kelasnya tadi itu adalah 100, berarti rata-rata kelas itu kan rata-rata gabungan dari siswa bukan senior dan siswa yang senior. Berarti saya bisa tulis X bar nilai rata-rata dari siswa junior ya dikali dengan jumlah siswa junior
Iya junior atau bukan senior, ditambah dengan X bar, rata-rata siswa senior dengan jumlah siswa senior dibagi dengan jumlah siswa senior dan bukan senior kan 100 ya. Ini ya X tambah ini. Berarti ada bagi NX ditambah dengan NY. Nah, berarti di sini kita peroleh persamaan ya. Ini kan 100 ya. Berarti 100 ini juga 100 kali silang saja. Kali 100 itu akan sama dengan, nah ini kan sama dengan 2/3 nya ini ya, berarti 2/3 X bar Y dikali dengan jumlahnya itu kan 60 ya, 60 ditambah dengan X bar Y dikali dengan 40. Nah berarti kita bisa sederhanakan nih ya, ini kan 20 ya, berarti kita peroleh ini 100 kita peroleh ya, ini kita akan dapatkan 100 kali 100 itu akan sama dengan 40 tambah 40 berarti 80. Ini rata-rata senior, berarti ini dengan ini habis ya nolnya. Ini 2 kali 4 berarti 50 bagi 2 ini kan 1000 bagi 8 berarti jadinya adalah 125. Berarti nilai rata-rata dari siswa senior itu 125. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Jumlah 49 bilangan bulat berurutan adalah 7/5. Yang ditanya adalah berapa mediannya. Nah, bilangan bulat berurutan. Ya. Nah, ini sebenarnya saya kasih ilustrasi maksud soalnya ini. Jadi, saya misalkan bilangan bulat tersebut itu adalah A1, A2, A3 sampai dengan A49. Karena ini berurutan ya, dia berurutan berarti kan pasti selisihnya 1 ini ya. Ini pasti selisih atau bedanya itu sama dengan 1. Otomatis ini pasti merupakan barisan aritmetik ya. Nah, analoginya kayak gini. Kalau misalkan saya punya barisan bilangan 1, 2, 3. Ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu akan pasti suku tengahnya tuh. Ini akan sama juga dengan median. Nah, kita ngambil lagi tuh. Bagaimana kalau 1, 2, 3, 4, 5. Rata-ratanya ini adalah pasti 3 akan sama dengan mediannya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Berarti mediannya ini itu akan sama dengan rata-rata. Nah, jumlahnya kan itu 7/5 ya. Berarti 7/5 dibagi dengan 49. 49 berarti kita peroleh ini adalah 7/2. Ini berarti sisa 7/3. Berarti yang benar adalah C ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu kita lihat ya. Seorang guru matematika memberikan ujian kepada 5 siswa. Ya. Guru tersebut memasukkan nilai secara acak dalam lembar kerja di komputer yang akan menghitung nilai rata-rata setiap kali dimasukkan. Guru tersebut memperhatikan bahwa setiap kali nilai dimasukkan, rata-ratanya berupa bilangan bulat. Kita garis bawahi berupa bilangan bulat. Nilainya ditulis dalam urutan naik adalah 71, 76, 80, 82, 91. Yang ditanya adalah nilai manakah yang dimasukkan terakhir kali? Nilai yang dimasukkan
terakhir kali oleh guru matematika tersebut. Nah, ini sedikit butuh analisa ya. Jadi untuk soal seperti ini ya, kalau kita lihat dari, jadi setiap kali guru tersebut mengambil 2 angka, maka rata-ratanya harus bilangan bulat. Nah, artinya kita akan tinjau 2 kasus ya. Berarti bisa untuk keduanya ganjil, bisa keduanya itu genap. Nah, sekarang kita lihat angka-angkanya. Ada 71, 76, kemudian 80, 82, kemudian 91. Nah, sekarang kita bagi kasus ya. Kita ambil kasus pertama ya. Ini kasus pertama. Kita ngambil kasus pertama itu adalah keduanya ganjil. Nah, kalau keduanya ganjil, berarti kemungkinan yang bisa diambil itu adalah 71 dan 91 kan. Cuman bilangan ganjil kan cuman 71 dan 91. Artinya saya mengambil 71 dan 91. Berarti 71 tambah 91 kan 162 ya. Nah, ini adalah 160 itu kan habis dibagi 3 ya. Artinya supaya pada saat pengambilan angka ketiga, supaya tetap hasilnya bulat, maka bilangan ketiga itu yang harus ditambahkan juga harus bilangan yang habis dibagi 3 ya, supaya hasilnya bulat ya. Jadi supaya ini bulat ya, supaya bulat ya, maka bilangan ketiga yang ditambahkan itu harus habis dibagi 3. Harus habis dibagi 3. Kenapa? Karena ini kan habis dibagi 3. 162 itu habis dibagi 3. Ini habis dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat. 7191 kan sudah diambil ya. Yang habis dibagi 3, 7688 itu kan nggak ada tuh. Nah, otomatis karena bilangan yang tersisa itu yaitu 76, 80 dan 82. Jadi 76, 80 dan 82 ini kan bilangan-bilangan yang tidak habis dibagi 3 lah. Ini kan bilangan yang tidak habis dibagi 3. Nah, otomatis kasus ini pasti nggak ada yang memenuhi. Otomatis untuk kasus keduanya ganjil pasti nggak ada. Nah, kasus berikutnya kita tinjau bagaimana kalau keduanya genap. Ya. Yang berikutnya adalah keduanya genap. Nah, kalau keduanya genap, berarti kita punya kemungkinan itu dari sini ya, 76 dan 80, atau saya bisa mengambil 80 dan 82. Nah, sekarang kita lihat 76 tambah 80 ya. Jadi dari sini kan 76 tambah 80 itu kan 156. Kemudian 80 tambah 82 ini kan 162 ya. Ini 162. Nah, 156 dan 162 itu kan habis dibagi 3 ini. Ini pasti ini habis dibagi 3 ya. Ya, ini habis dibagi 3. Oke. Nah, akan tetapi supaya pengambilan bilangan berikutnya itu juga rata-ratanya ini supaya menjadi bilangan bulat, maka bilangan ketiga yang harus ditambahkan itu dari ini ya, itu harus juga bilangan yang habis dibagi 3 ya. Tetapi kan yang tersisa itu kan 71 dan 91 tidak ada yang habis dibagi 3. Otomatis ini kombinasi ini pasti batal ya. 76 80 pasti batal, 80 dan 82. Nah,
Artinya, berarti pengambilan dua angka yang pertama itu harus 76 dan 82. Berarti bilangan pertama itu 76, bilangan kedua 82. Oke? Bisa ya? Nah, nah, sekarang kita lihat jumlahnya ini 76 dengan 82. Ini kan kalau dijumlahkan 76 tambah 82 itu kan jadinya 158 ya, 158. Nah, 158. Nah, ini kalau dibagi 3, ini kan kalau dibagi 3, 158 dibagi 3, ini kan sisanya sisa 2. Nah, artinya supaya rata-ratanya ini jadi bulat, maka bilangan ketiga yang harus ditambahkan ke deretan ke angka-angka ini adalah bilangan yang jika dibagi 3 bersisa 1. Paham ya? Yang jika dibagi 3 harus bersisa 1. Kenapa? Supaya hasilnya ini bulat. Berarti bilangan ketiga itu harus apa? Harus bersisa 1 jika dibagi 3. Nah, ini kan 78 sudah ya, berarti ini kan sudah. Yang mana itu? Cuman 91. Berarti angka ketiganya itu adalah 91. Oke. Nah, angka 91. Nah, kalau kita perhatikan ketiganya ini adalah bilangan jumlahnya ini adalah ganjil ya. Jumlahnya ganjil. Karena jumlah ketiganya ini merupakan bilangan ganjil, maka supaya hasilnya bulat, maka bilangan keempat yang harus dipilih itu juga harus ganjil. Oke? Berarti kan 7682 71. Berarti yang ini kan yang bilangan ganjil yang tersisa itu dari sini ya. Yang tersisa kan angka 71 dan 80 ya. Berarti bilangan keempatnya terus ganjil supaya ini hasilnya juga rata-ratanya bulat. Karena kenapa? Karena kan jumlahnya ganjil ya. Berarti di sini harus 71. Nah, berarti bilangan terakhir yang dimasukkan itu adalah 80. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal berikutnya itu adalah kita punya 6 bilangan dari sebuah daftar 9 bilangan bulat adalah 7, 8, 3, 5, 9, dan 5. Berapakah nilai median terbesar yang mungkin dari ke-9 bilangan bulat tersebut? Jadi ini kita punya 9 bilangan bulat, ada 3 yang hilang ya, karena ini kan cuma 6 ya. Berarti kalau kita urutkan, kita akan dapat 3, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, yang ditanya adalah median terbesar. Nah, otomatis kalau median terbesar yang dicari, berarti misalkan bilangan yang hilang itu adalah ABC ya. Misalkan 3 bilangan yang hilang itu adalah ABC. Nah, karena yang diminta median terbesar, maka ABC itu harus besar dari setiap bilangan yang ada di sini, ya. Jadi ABC itu pasti nilainya akan besar dari setiap bilangan yang ada di sini. Artinya ABC nggak mungkin di sini ya. ABC nggak, berarti ABC itu harus di sini. A, B, C. Oke? Karena yang dicari adalah median terbesar A. Berarti mediannya kita tinggal cari tuh nilai tengahnya. Ini kan datanya ganjil ya. Berarti mediannya itu ini ya, ini mediannya. Berarti mediannya adalah 8. Yang mana? Delta. Oke. Nah, sekarang tuh, bagaimana kalau yang dicari median terkecil? Median terkecil berarti ABC-nya ini bilangan yang dimaksud itu 3 bilangan yang tersisa itu harus lebih kecil nilainya dari 6 bilangan ini, setiap bilangan ini. Berarti
kalau median terkecil yang ditanya, ya, kalau misalkan median terkecil ya, median terkecil berarti ABC itu posisinya di bawah ini ya. ABC 3, 5, 5, 7, 8, 9. Berarti median yang mana? Yang mana? Ini ya, di ini. Ini mediannya. Kalau yang terkecil. Tapi kan ditanya yang terbesar. Kalau yang terbesar berarti ABC-nya itu harus lebih besar nilainya dari setiap bilangan yang ada di sini. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bilangan, ke soal berikutnya. Ya, kita lihat soalnya. Semua siswa di dalam kelas aljabar mengikuti ujian yang berisi 100 soal ya. 100 soal. Kemudian 5 siswa mendapat nilai 100. 5 siswa mendapat nilai 100. Kemudian setiap siswa setidaknya mendapatkan nilai 60. Artinya minimalnya 60. Berarti bisa lebih dari situ. Nah, rata-rata nilai kelas adalah 76. Berapakah kemungkinan jumlah terkecil siswa yang ada di kelas tersebut? Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa ada 5 siswa itu mendapat nilai 100 ya. Misalkan kalau kita misalkan ya, misalkan jumlah siswa itu adalah n ya, adalah n. Nah, berarti dari sini kan yang n kurang 5 itu ini mendapatkan nilai berapa? Ini mendapat nilai setidaknya 60. Nah, berarti yang 5 orang ini ya, yang 5 orang ini ya, 5 orang mendapat nilai berapa? 5 orang ini mendapat nilai 100. Mendapat nilai 100. Nah, kalau keduanya ini digabungkan, nilai rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 76. Rata-rata kelasnya ya. Ini tidak lain adalah rata-rata gabungan. Rata-ratanya kalau kedua kelompok ini digabungkan, maka rata-ratanya 76. Nah, artinya karena ini setidaknya mendapatkan nilai 60, maka ini berarti kemungkinan yang n kurang 5 ini bisa mendapatkan nilai di atas 60. Nah, artinya X, kita kan punya X gabungannya, bahwa X gabungan itu kan dari sini kita bisa peroleh bahwa ini ya, rata-rata yang ini ya, 60 dikali dengan n kurang 5 ditambah dengan 5 kali 100 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswa kan n ya. Nah, karena ini minimal nilainya 60, maka X bar itu akan lebih besar ya, atau sama dengan ini 60 kali n kurang 5 ditambah 5 kali 100 dibagi dengan n. Nah, sekarang dari soal kita kan ketahui bahwa X gabungannya kan 76 ya. Berarti dari sini kita bisa peroleh ini 76 ya. Berarti ini 76 ya. Berarti kita akan dapat 76 itu lebih dari sama dengan 60 kali n kurang 5 ditambah 5 kali 100 dibagi dengan n. Ya. Berarti ini kali silang, karena n ini bisa dikali silang karena n-nya dijamin bulat ya. Berarti ini n kan positif. Pastinya positif. Berarti kita akan peroleh 76n besar sama dengan ini 60n kurang 300 tambah 500 kurang 300 ya, tambah 500 berarti di sini adalah 200 ya. 200. Berarti ini ke sini sisa 16n. Berarti n-nya itu besar sama dengan
200 bagi 16. Ini kan 12,5 ya. Yang ditanya adalah kemungkinan jumlah terkecil. Kita ambil yang bulat. Yang bulat berarti N sama dengan 13. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, demikian pembahasan soal HOTS untuk statistika. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.